Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Lulu Wulandari dan Reni Rahmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang realisme, skolatisme, dan pragmatisme, disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Berikut presentasi dari kami. Baik, untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang realisme, skolatisme, dan pragmatisme. Adapun subbahasan yang kita bahas adalah yang pertama, yaitu tentang tinjauan umum tentang filsafat pendidikan. Yang kedua, filosofi pendidikan menurut pandangan realisme. Yang ketiga, filosofi pendidikan menurut pandangan skolatisme. Dan yang terakhir, yaitu filosofi pendidikan menurut pandangan pragmatisme. Adapun yang pertama yaitu tinjauan umum tentang filsafat pendidikan. Dalam bahasan ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu tentang pengertian filsafat, kemudian fungsi filsafat, dan pengertian filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Tegasnya, filsafat itu adalah karya akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Menurut Immanuel Kant, yaitu 1724 sampai dengan 1804, yang seringkali disebut sebagai raksasa pemikir barat, filsafat itu adalah ilmu pokok yang merupakan pangkal dari segala pengetahuan. Untuk yang kedua yaitu fungsi filsafat. Fungsi filsafat di sini adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan baru, serta membangun keyakinan atas dasar kematangan intelektual. Filsafat itu tidak hanya cukup diketahui, tetapi dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Filsafat akan memberikan dasar-dasar pengetahuan yang dibutuhkan untuk hidup secara baik. Bagaimana hidup secara baik dan bahagia? Dengan kata lain, filsafat memiliki tujuan yaitu mencari hakikat kebenaran sesuatu baik dalam logika, etika, maupun metafisik. Karena filsafat tadi itu adalah memiliki tujuan yaitu mencari hakikat kebenaran sesuatu, maka otomatis filsafat itu akan melahirkan sesuatu pengetahuan baru. Namun, filsafat itu tidak hanya melahirkan pengetahuan baru saja, tetapi juga melahirkan filsafat pendidikan. Adapun pengetahuan filsafat pendidikan di sini adalah filsafat yang diaplikasikan untuk menelaah dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Hal ini memiliki maksud bahwasanya filsafat itu sebagai suatu sistem berpikir untuk menjawab persoalan-persoalan pendidikan yang bersifat filosofis dan memerlukan jawaban filosofis. Jadi di sini filsafat pendidikan itu yang bisa kita garis bawahi adalah pemikiran tentang pendidikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan menurut pandangan realisme. Dalam subbahasan ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama adalah pengertian realisme, yang kedua pendidikan dalam pandangan realisme, yang ketiga tokoh aliran filsafat pendidikan dalam realisme, dan yang keempat yaitu kekurangan dan kelebihan filsafat pendidikan dalam realisme. Yang pertama, pengertian realisme. Realisme merupakan ajaran filsafat yang menganggap suatu kebenaran adalah gambaran nyata atau salinan sebenarnya dari dunia realitas dari sebuah gagasan yang ada di pikiran seseorang. Titik tolak utama realisme adalah bahwa objek-objek dari indera muncul dalam bentuk apa adanya. Hal ini diungkapkan oleh Knight pada tahun 2007. Nah,
Selanjutnya yaitu tentang pendidikan dalam pandangan realisme. Dalam pandangan kaum realis, pendidikan sebenarnya dimaksudkan sebagai kajian atau pembelajaran disiplin-disiplin keilmuan yang melaluinya kemudian kita mendapatkan definisi-definisi dan juga pengklasifikasiannya. Untuk implikasi filsafat pendidikan realismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan dalam pandangan realisme ini yaitu sebagai penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Kemudian kurikulumnya adalah komprehensif, mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Untuk metodenya yang digunakan dalam pendidikan menurut pandangan realisme ini adalah belajar itu tergantung pada pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan peran peserta didik yaitu di sini adalah menguasai pengetahuan yang handal dan dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin di sini adalah disiplin mental dan moral. Hal ini dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Untuk itu, peserta didik di sini adalah berfungsi untuk mengetahui atau menguasai pengetahuan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya yaitu peranan pendidik. Dalam pendidikan, menurut pandangan realisme ini, peran pendidik yaitu menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Hal ini diungkapkan oleh Power pada tahun 1982. Selanjutnya yaitu tokoh aliran filsafat pendidikan dalam realisme. Yang pertama yaitu ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini adalah seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikirannya yang terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Untuk tentang pendidikan dalam filsafat realismenya ini, dia menyatakan bahwa ada dunia keberadaannya nyata, real object, bukanlah bayangan. Kemudian, pikiran atau rasio manusia dapat mengetahui tentang dunia dan dunia nyata. Yang ketiga, seperti itu pengetahuan, yaitu adalah panduan yang paling dapat diandalkan untuk perilaku individu dan sosial. Nah, di mana pendidikan di sini berdasarkan atau berawal dari keberadaannya sebuah nyatanya sebuah objek seperti itu. Sedangkan tokoh aliran filsafat yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles ini merupakan seorang filsuf Yunani kuno, di mana dia itu menulis berbagai subjek yang berbeda. Di antaranya ada fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, serta tentu saja filsafat. Nah, beliau ini mengembangkan realisme, di mana realisme itu menekankan pada pengetahuan dan nilai-nilai yang objektif. Yang ketiga ada Brody. Brody ini merupakan seorang dari Polandia, dari keluarga Yahudi, di mana dia meraih gelar BA untuk sastra dan filsafat Jerman dari Boston University pada tahun 1929. Fokus utamanya adalah pada Kierkegaard, Bergson, dan William James. Dia membuat buku dengan judul Membangun Filsafat Pendidikan. Brody secara eksplisit menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Implikasinya yaitu pendidikan adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan hak yang dasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik.
yaitu tentang kelebihan dan kekurangan filsafat realisme dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kelebihannya. Yang kelebihan pertama dari filsafat realisme dalam pendidikan ini adalah program pendidikan itu terfokus, sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, peranan peserta didiknya adalah penguasaan pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek. Yang ketiga, dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Artinya, belajar ini dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu pedoman, karena peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikan. Yang keempat yaitu kurikulum komprehensif, di mana berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Kurikulumnya berisi unsur-unsur pendidikan umum untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan pendidikan praktis untuk kepentingan bekerja. Yang terakhir, metodenya yaitu logis dan psikologis, di mana semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar bersifat logis, bertahap, dan berurutan. Adapun kekurangannya dari filsafat realisme dalam pendidikan ini, yang pertama itu siswa menerima jenis pendidikan yang sama. Maksudnya, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Menurutnya, pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itulah, metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, tidak semua manusia itu sama dalam menangkap pelajaran karena kemampuan tiap orang berbeda-beda sehingga harus disesuaikan dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu kekeliruan menilai persepsi. Tidak ada penjelasan mengenai objek, hayalan, atau halusinasi karena semua persepsi tergantung konteks visual. Nah, untuk selanjutnya yaitu filsafat pendidikan menurut pandangan skolatisme. Di sini kita juga akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian skolatisme, kedua pendidikan dalam pandangan skolatisme, yang ketiga tokoh aliran filsafat pendidikan dalam skolatisme, dan yang terakhir kekurangan dan kelebihan filsafat pendidikan dalam skolatisme. Untuk pengertian dari skolatisme itu sendiri, skolatisme itu dalam bahasa Inggris yaitu school, yang berarti sekolah atau ajaran atau mazhab. Kemudian kata isme dalam skolatisme menunjukkan suatu paham atau aliran. Sehingga pendidikan skolatisme adalah filsafat pendidikan yang berorientasi dan meliputi segala tentang sekolah. Seperti itu. Nah, filsafat pendidikan skolatisme ini juga memiliki makna di mana pendidikan itu memberikan pengetahuan dan bekal bagi manusia tentang bagaimana konsepsi-konsepsi sekolah. Karena seperti yang diketahui, sekolah sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia masa kini dan hampir selalu mempengaruhi bagaimana nasib manusia di masa depan nanti. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu pendidikan dalam pandangan skolatisme akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Lulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Reni tentang pendidikan dalam pandangan skolatisme. Dalam pandangan skolatisme, pendidikan memiliki tujuan untuk menjauhkan manusia dari keterbelakangan pengetahuan dan menjadikan manusia yang memiliki banyak pengetahuan untuk kebahagiaan hidupnya di masa mendatang. Kurikulumnya mencakup agama dan humaniora. Metode yang digunakan ada 3. Yang pertama yaitu dialektik, ceramah, dan debat. Peserta didiknya bersikap pasif dalam penyampaian materi, dan pendidiknya berperan aktif dalam penyampaian materi. Selanjutnya, untuk tokoh-tokoh dalam aliran filsafat pendidikan skolatisme adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah Peter Abelard. Beliau adalah pendiri skolatisme di awal abad ke-12. Dalam pembahasannya mengenai filsafat pendidikan skolatisme ini sangat erat hubungannya dengan filsafat pendidikan perennialisme. Hal ini dikarenakan bukan hanya tokoh yang menjadi figur di dalamnya saja, melainkan juga isi dan cakupan pembahasannya tidak jauh membelok di antara keduanya, yakni pembahasan mengenai akal, manusia, dan Tuhannya. Tokoh selanjutnya adalah Thomas. Thomas dianggap sebagai filosof yang menandai masa kejayaan skolastik. Jadi Thomas ini berusaha untuk membangun suatu perpaduan realisme antara nalar dan iman, filsafat dan teologi. Epistemologi Thomas merupakan kelanjutan dari epistemologi Aristoteles. Titik tolak ajaran epistemologis Thomas adalah penerimaan terhadap pengetahuan yang bersumber pada intelektual, demikian juga kebenaran, kepastian, dan sebagainya. Thomas juga menerima keterbatasan pengetahuan manusia, namun demikian hal itu sebagai potensi yang tidak terbatas sifatnya. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kekurangan tentang filsafat pendidikan skolatisme ini, yaitu yang pertama kita bahas tentang kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah guru sebagai pusat pembelajaran di kelas tentunya akan lebih mudah dalam menghandle seluruh kegiatan di kelas. Yang kedua, guru dengan penyampaian materi yang jelas akan memperlancar siswa dalam mencerna materi yang diberikan karena didapat dari sumber yang tepat. Yang ketiga, metode yang digunakan salah satunya adalah metode diskusi dan debat. Hal ini dapat membuat interaksi antar siswa dengan guru menjadi lebih aktif. Kemudian kekurangannya ada dua. Yang pertama, siswa cenderung pasif karena peran peserta didik yang pasif dalam penyampaian materi. Yang kedua, kemampuan siswa akan stagnan pada pemahaman materi yang disampaikan oleh guru, sehingga siswa akan sulit mengeksplorasi diri terkait pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang pragmatisme. Pragmatisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragmatikos, yang memiliki arti cakap dan berpengalaman. Pragmatisme sendiri juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu pragmatic, yang memiliki arti berkaitan dengan hal-hal praktis. Didapati juga asal katanya yaitu pragma, yang memiliki arti sesuatu yang dilakukan, suatu aksi, berbuat, dan suatu konsekuensi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya filsafat pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme merupakan suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai-nilai kebenaran. Pragmatisme ini merupakan suatu gerakan filsafat Amerika yang menjadi terkenal selama 1 abad terakhir. Ia adalah filsafat yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan Amerika. Dasar lahirnya filsafat pragmatisme ini didasari dari 2 filsafat besar, yaitu perdebatan antara filsafat idealisme dan realisme. Filsafat idealisme yang bertumpu pada ide sebagai fondasi utama pemikirannya, dan realisme yang menyatakan bahwa substansi itu bisa didapat dari alam nyata atau real, yang dari situ kemudian menciptakan ide dalam diri manusia. Perdebatan ini terus berlanjut
sampai munculnya suatu filsafat rasionalisme yang mendukung filsafat idealisme dan empirisme yang mendukung filsafat realisme. Nah, dari perdebatan ini muncullah suatu filsafat pragmatisme, yang mana kalangan pragmatis ini menawarkan filsafat sebagai tindakan praktis, tidak hanya sekedar teoritis atau tidak bisa dipraktekkan. Selanjutnya adalah pendidikan dalam pandangan pragmatisme. Tujuan pendidikan dalam pandangan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam kehidupan sosial dan pribadinya. Kedudukan siswa dalam pandangan pragmatisme ini merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Kurikulumnya berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Adapun metode yang digunakan yaitu metode aktif. Artinya yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja. Serta metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan. Peran guru dalam pandangan pragmatisme ini yaitu mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selanjutnya akan kita bahas tentang tokoh-tokoh aliran filsafat pendidikan dalam pragmatisme. Yang pertama adalah Carles Sandre Peirce. Ini berikut foto tokohnya ya. Pemikiran Peirce yang patut direnungkan antara lain adalah apa yang dimaksud dengan kebenaran. Beliau yakin bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran menurut fakta, bukan menurut opini. Kebenaran menurut opini sangat tergantung dari apa yang disepakati oleh orang yang membuat opini, sedangkan kebenaran menurut fakta adalah nyata adanya. Menurut beliau, keraguan adalah awal dari sebuah pencarian keyakinan yang benar. Beliau menawarkan 4 konstruksi pemikiran. Yang pertama yaitu the nature of belief atau keyakinan. Yang kedua, cara mempengaruhi penyelesaian opini. Yang ketiga, penyelidikan kebenaran dan kenyataan. Dan yang keempat, meaning atau makna. Selanjutnya adalah William James. William James meyakini bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Baginya, kebenaran itu bersifat dinamis, tidak statis. Jika saat ini benar, belum tentu di masa mendatang juga benar. Sebaliknya, jika hari ini dianggap salah, belum tentu di masa mendatang salah. Bisa saja berubah menjadi benar. Kebenaran dianggap benar jika fakta kebenaran secara praktis telah dirasakan dan benar-benar nyata. Kebenaran bagi beliau ialah kebenaran pragmatis. Artinya, sebagaimana telah disinggung, pemikiran dan tindakan dianggap benar jika membawa akibat yang bermanfaat secara praktis. Kebenaran bersifat banyak atau plural. Dengan kata lain, kebenaran adalah sekumpulan nama dari segala sesuatu yang bermanfaat dan berguna secara konkret, seperti kesenangan, keyakinan, kesehatan, kekuatan, dan lain sebagainya. Tokoh filsafat selanjutnya adalah John Dewey. Beliau dalam bukunya yang berjudul The School and Society menyatakan bahwa kita harus membuat setiap sekolah kita sebagai embrio kehidupan masyarakat. Aktif dengan tipe-tipe pekerjaan yang merefleksikan kehidupan dalam masyarakat pada umumnya dan menyebarkan semangat seni, sejarah, dan pengembangan ilmu ke semua orang. Ketika sekolah memperkenalkan dan melatih setiap anak dalam masyarakat menjadi bagian dari masyarakat dengan belajar dari masyarakat kecil di sekolah,
memenuhkan dia dengan spirit melayani dan menyediakan baginya instrumen-instrumen yang efektif agar dapat digunakan secara pribadi. Kita dapat berharap dengan baik tentang suatu masyarakat besar yang layak, penuh cinta, dan penuh keharmonisan. Dalam filsafat pendidikan beliau, pengalaman adalah kata kunci. Pengalaman dapat didefinisikan sebagai interaksi antara makhluk manusia dengan lingkungannya. Beliau memandang bahwa pendidikan menjadi tempat pelatihan bagi keterampilan-keterampilan dan metode-metode pemecahan masalah atau problem solving, skill, and method. Bagi beliau, suatu kurikulum atau strategi metodologi hanya dapat dikatakan valid dan berhasil bila telah diuji cobakan, dan dari uji coba itu hasil-hasilnya didapat suatu nilai. Adapun kelebihan pragmatisme, yang pertama adalah pragmatisme membawa kemajuan-kemajuan yang pesat baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Yang kedua, pragmatisme mendorong berpikir liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala sesuatu yang ada. Pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat seseorang untuk melakukan penelitian-penelitian demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Suatu kepercayaan dapat diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis, sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral dan mitos. Adapun kekurangan dari pragmatisme sendiri itu, yang pertama, pragmatis sangat mendewakan kemampuan akal dalam upaya mencapai kebutuhan kehidupan, sehingga sikap ini menjurus kepada sikap ateisme. Pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Dan yang ketiga, untuk mencapai tujuan materialistisnya, terkadang manusia mengejar dengan berbagai cara, tanpa memperdulikan lagi bahwa dirinya merupakan anggota dari masyarakat sosialnya. Dengan demikian, masyarakat pragmatis seringkali menderita penyakit humanis. Demikian presentasi dari kami, saya Lulu Wulandari dan rekan saya Reni Rahmawati. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.